rekan-rekan, selamat malam. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah, walaupun kita beribadahnya kali ini masih di rumah aja. Nah, saya akan undang rekan-rekan untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Uke Valihatu. Rekan-rekan, saya undang untuk bangkit berdiri, menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan menaikkan Mars Gerakan Pemuda. Kita akan menaikkan satu pujian dari Gita Bakti 5 ayat 1 dan 2, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Rekan-rekan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk ibadah, meskipun secara online dan di rumah saja. Ya Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan tetap melindungi dan menaungi hati kami dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami boleh tertuju padamu. Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh tetap bersukacita dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Rekan-rekan, kita akan masuk di Mazmur Pujian. Rekan-rekan dipersilakan untuk membuka Alkitabnya. Mazmur Pujian diambil dari Mazmur 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar.
supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikian Mazmur pujian, rekan-rekan saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang terambil dari Kitab Bakti 55 ayat 1, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah di surga, bimbing dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar, memahami firman yang diberitakan, dan boleh hidup berdasarkan pengajaran firman-Mu itu. Pakailah hamba-Mu ini untuk dapat memberitakan pengajaran-Mu. Kuasa Roh Kudus boleh memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan pengajaran-Mu ya Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, serta ampunilah dosa dan salah kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Galatia 4 ayat yang pertama sampai dengan yang 11 yang mengatakan, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, para pemuda, pemudi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Di hari ini bersama-sama kita diperhadapkan dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Galatia. Ya, Paulus ingin mengingatkan jemaat yang ada di sana bahwa ingatlah, dahulu mereka sebenarnya adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah yang datang dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Kini dengan
mengenal Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus dahulu, maka status daripada jemaat telah boleh menjadi anak Allah. Dengan demikian, maka jemaat Tuhan yang percaya kepada Kristus ini boleh menerima janji-janji Allah di tengah-tengah kehidupannya. Sebagai seorang bapa rohani, Paulus juga mau menjelaskan kepada jemaat bahwa pada dasarnya Paulus membedakan ciri-ciri orang-orang yang hidup dengan belum mengenal Allah. Begitu juga dengan ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Ya, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ini, Paulus mau menggambarkan bahwa orang-orang yang hidup dengan tidak mengenal Allah dengan benar, ia sebut sebagai orang-orang yang belum dewasa atau belum akil balik. Sedangkan orang-orang yang sudah mengenal Allah dan mau mengenal Allah dengan benar, bahkan sungguh-sungguh mau mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Allah itu, ia sebut sebagai orang yang sudah dewasa. Ya, bacaan kita ini memang Paulus mencoba menguraikan ciri orang yang belum mengenal Allah dengan benar dalam hidupnya. Ia sebutkan di antaranya bahwa orang-orang itu takluk kepada roh-roh dunia. Mereka takluk kepada ilah-ilah. Mereka adalah orang-orang yang suka memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa yang tetap, bahkan tahun-tahun tertentu. Ya, boleh dikatakan orang yang belum mengenal Allah adalah orang yang sangat mengandalkan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, bahkan tahun-tahun tertentu. Mereka lebih mempercayai orang-orang yang pintar, peramal-peramal, paranormal. Mereka mengandalkan itu dan meyakini itu sebagai sesuatu yang akan mengatur kehidupannya. Karena itulah mereka memelihara hari-hari tertentu. Kalau mau melakukan sesuatu, lihat harinya dulu, bulannya dulu, bahkan tahunnya. Kalau dilakukan hari Jumat Kliwon misalnya, tidak cocok. Ya, apa yang digambarkan oleh Paulus, inilah ciri-ciri orang yang belum mengenal Allah. Mereka belum dewasa. Mereka adalah orang-orang yang masih dikuasai, masih diperhamba oleh paham-paham yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar Galatia sebelum mereka mengenal Kristus. Karena itulah juga Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia agar mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Allah dengan benar dan tidak takluk kepada perhambaan, paham-paham yang beredar di masa itu dan yang menguasai kehidupan jemaat di masa itu. Ya, Paulus ingin mengingatkan jemaat
bahwa ketika mereka menerima Kristus, mereka adalah anak-anak Allah. Sehingga hari-hari hidup mereka berada dalam rahmat, dalam pemeliharaan, dalam penguasaan, bahkan dalam jaminan janji Tuhan untuk masa depan. Tidak ada hari yang tidak baik dalam pemeliharaan rahmat Tuhan. Di dalam Tuhan segala sesuatu akan mendatangkan berkat, bahkan sukacita bagi kehidupan. Karena itu Paulus sangat mengharapkan jemaat ini semakin mau mengenal Kristus. Mereka mau meninggalkan paham-paham dan pengandalan hari-hari, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun tertentu. Mereka sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mau selalu memanggil Allah dalam kehidupan mereka. Mereka mau menyebut Allah dengan ya Allah, ya Bapa. Allah mereka panggil dengan Bapa. Dan mereka selalu meminta agar kuasa roh Allah itu dapat menguasai dan memimpin hidup mereka. Bukan karena hari-hari atau tahun-tahun tertentu, bulan-bulan yang diyakini dan yang dipercayai. Ya, semua ini mau mengingatkan kita, saudara-saudara, kadangkala dalam hidup ini orang sering melihat bulan kelahirannya, apalagi tentang apa bintangmu, Taurus, Gemini, Pisces, Aquarius. Orang sangat mempercayai tentang ramalan-ramalan bintang itu. Kalau kita mempercayai itu, meyakini itu, dan mengandalkan itu, Paulus mau katakan, saudara masih belum dewasa, masih akil balik, belum akil balik. Tapi jadilah orang yang sungguh-sungguh dewasa, mau mengenal Allah, bahkan mengandalkan Allah dan meyakini Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara sungguh-sungguh adalah orang yang percaya bahwa Allah menjanjikan hidup dan masa depan yang baik. Dan dalam jaminan janji masa depan itu, saudara meyakini yang terbaik akan Tuhan berikan. Ya, di masa-masa pandemi COVID-19 yang terjadi ini, kadangkala kita terpengaruh dengan apa kata sekitar. Kadangkala saudara-saudara kita mulai terbujuk rayu untuk meyakini dan mempercayai ramalan-ramalan. Tapi lewat firman Tuhan di hari ini, Paulus mau mengajak kita, jadilah orang dewasa. Mari kita melihat bahwa apa yang terjadi, pandemi COVID-19 ini mau mengajak kita untuk semakin percaya kepada Allah, semakin mau mengenal Allah, mengenal kehendaknya. Bahkan kita mau semakin hidup beralaskan pengajarannya. Lewat surat Paulus ini, mari kita semakin dewasa di dalam iman, menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi dengan yakin pada janji, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Maaf saudara-saudara, kadang-kala orang berpikir, kok kita belum mulai beribadah di gereja, takut, kita pengecut. Orang lupa, kita adalah orang-orang yang sangat menjunjung hukum kasih. Kita mengasihi orang lain, kita mengasihi diri kita sendiri. Dengan kita menjaga keberadaan diri kita dan menjaga orang lain, itulah wujud nyata kita mengasihi. Orang juga lupa bahwa sebagai orang percaya kita memandang pemerintah adalah hamba Allah, sehingga kita selalu mendengarkan instruksi pemerintah sebagai bagian daripada pengajaran kasih kita kepada orang yang dipercayakan oleh Allah dalam mengelola negeri ini. Kita percaya juga dalam rancangan Tuhan, waktu Tuhan akan tiba, kita boleh bersekutu kembali sebagaimana biasanya.
kita semakin memahami. Ingat, gereja bukan gedungnya. Gereja adalah diri kita yang mau semakin menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan firman-Nya, dan mau melakukan firman-Nya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan rancangan Tuhan bagi masa depan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat lagu dari Gita Bakti 62 ayat yang pertama, Siapa yang berpegang. Rekan-rekan, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh melaksanakan ibadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, boleh Tuhan berkati, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, baik pemerintahan dari yang paling rendah maupun yang paling tinggi Tuhan. Kau yang berkati mereka, biarlah mereka boleh bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Ya Bapa, biarlah mereka juga boleh bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan ketetapan-Mu ya Allah. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat pandemi COVID-19 di negara kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Kau yang bekerja pada segala petugas-petugas yang ikut ambil andil di dalamnya Bapa, mulai dari dokter, perawat, bahkan Tuhan Yesus kami mau berdoa buat pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan, Kau yang sembuhkan, Kau yang pulihkan, agar mereka boleh kembali bersama keluarga mereka, bersukacita ya Bapa. Dan mereka boleh tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik, karena mereka boleh disembuhkan dari penyakit COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan, pada waktunya Tuhan Yesus boleh kembalikan normal negara ini Bapa. Kau boleh hentikan wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu, kami boleh kembali bekerja, kami boleh kembali sekolah Tuhan, sesuai dengan kerinduan kami ya Bapa. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan, secara khusus gereja-gereja di Indonesia. Engkau berkati para pelayan dan juga para penginjil Bapa yang memberitakan kabar-kabar baik Tuhan Yesus di seluruh dunia dan Indonesia. Engkau berkati dalam pelayanan mereka, segala aktivitas mereka Tuhan, terlebih dalam pandemi COVID-19 ini Bapa. Engkau berkati pelayanan mereka. Dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami. Ya Allah di surga, berkenanlah kiranya Engkau mau mendengar seru dan permohonan yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu ini. Dan di saat ini juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat GPIB yang ada di Mupel, Sumut, Aceh. 14 jemaat yang ada. Tuhan berkati para pelayan firman dan sakramen, para penatua dan diaken, pengurus Pelkat, khususnya pengurus Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan berkati mereka di tengah-tengah pelayanan dalam jemaat Tuhan. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan hikmat
kebijaksanaan dan akal budi dalam menata pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini. Mampukan gereja-gerejamu, jemaat-jemaat, khususnya 14 jemaat yang ada di Mupel Sumut Aceh ini, untuk dapat menjalankan ibadah di masa new normal. Jemaat yang telah mengadakan ibadah kembali di gedung gereja, jemaat di Aceh, Sabang, bahkan Sibolga, mampukanlah mereka Tuhan untuk dapat memperhatikan protokol kesehatan dalam keberlangsungan ibadah yang dilakukan. Begitu juga jemaat-jemaat yang menghadiri ibadah. Tuhan senantiasa lindungi mereka, pelihara mereka, dan menjaga mereka dari ancaman virus COVID-19 ini. Penyertaan-Mu Engkau nyatakan bagi umat-Mu. Bahkan kami berdoa secara khusus juga bagi kaum muda GPIB yang ada di Mupel Sumut Aceh ini. Berkati mereka agar di masa pandemi COVID-19 ini mereka dapat melibatkan diri mereka dalam melayani jemaat-Mu, membantu dan mendukung berbagai pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, lewat kemampuan mereka, lewat talenta mereka, lewat karunia yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan segala yang mereka lakukan di dalam pelayanan gereja-Mu, berkenan berkat Tuhan senantiasa Tuhan curahkan bagi kehidupan anak-anak muda kami ini. Dan masa depan mereka dijaminkan Tuhan yang terbaik untuk mereka nikmati dan alami. BP Mupel Sumut Aceh juga kami doakan, berkati mereka di tengah-tengah menggerakkan seluruh jemaat-jemaat yang ada di Mupel Sumut Aceh untuk dapat mempersiapkan diri memasuki masa new normal yang akan mulai dijalani. Bahkan yang sudah dijalani oleh beberapa jemaat-Mu. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kaum muda yang ada di Mupel Sumut Aceh ini. Mereka yang sakit, Tuhan mau menganugerahkan kesembuhan. Mereka yang dirundung oleh berbagai kemalangan, keputusasaan, kekecewaan, kuatkan dan hibur mereka, dan mampukan mereka untuk menatap ke depan, dan percaya Tuhanlah yang akan membawa mereka memasuki masa depan yang baik. Mereka yang masih mencari pekerjaan, mereka dirumahkan, kami percaya masa depan yang terbaik akan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Karena itu berkati mereka dan kuatkan iman pengharapan mereka. Kami berdoa juga ya Allah bagi seluruh pengurus-pengurus gerakan pemuda di tiap-tiap jemaat yang ada di Mupel Sumut Aceh ini. Berkati mereka di tengah-tengah pelayanan yang mereka lakukan, dalam masa muda mereka, dalam aktivitas, bahkan dalam berbagai kegiatan yang mereka jalani. Berkat-Mu senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka yang berhari ulang tahun kami doakan, kiranya di usia yang bertambah, mereka semakin dewasa di dalam iman, pengharapan, bahkan di dalam mengejawantakan pengajaran kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Doa yang kami naikkan dan alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat diserahkan langsung atau ditransfer ke gereja masing-masing. Ingatlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita angkat pujian dari Kitab Bakti 81 ayat 1 dan 2, Allah sumber kemurahan. Rekan-rekan sekalian, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami sampai saat ini. Ya Bapa, Tuhan berkati kami dari awal ibadah tadi sampai sekarang. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah kiranya Kau berkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu. Bapa, kami juga mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Sisa dari ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan silakan duduk kembali. Terima kasih diucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti ibadah gerakan pemuda Mupol Semut Aceh pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita akan kembali menjalani kehidupan kita. Marilah kita berdiri, kita melakukan Gita Bakti 116 bait 1. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Saudara-saudara, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Rekan-rekan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Shalom.